Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji beserta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat presentasi melalui Zoom meeting pada hari ini. Adapun topik yang akan kami bahas tentang surat resmi dan tidak resmi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Neden Silvistri Wahyuni yang akan bertugas sebagai moderator kelompok 4. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok saya adalah Fajri Adha Al-Fariji, Firman, Nisa Nur Aulia, Rahayu, Rian Yusuf, Salma Salimatul Azhari, dan Widya Wulandari. Sedangkan rangkaian acara yang akan kita lewati adalah sesi pembukaan, sesi penyampaian dan penyajian materi, dan yang terakhir adalah sesi penutup. Langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Saya persilahkan untuk Fajri membacakan materi yang pertama. Baik, terima kasih kepada moderator telah memberikan waktunya. Di sini saya akan membacakan materi yang pertama. Next. Pengertian surat resmi dan surat tidak resmi. Surat merupakan sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi pada kertas oleh satu pihak kepada pihak yang lainnya, baik perorangan maupun sebuah organisasi. Yang pertama, surat resmi merupakan surat yang digunakan untuk keperluan yang formal atau resmi oleh pihak-pihak tertentu, baik itu perorangan, lembaga, organisasi, maupun instansi tertentu, untuk saling berkomunikasi satu sama lain secara formal dan resmi. Yang kedua, surat tidak resmi adalah surat yang digunakan untuk keperluan pertemanan atau persaudaraan. Surat tidak resmi tidak harus ditulis dengan bahasa dan penggunaan struktur yang baku. Hal yang terpenting dalam surat tidak resmi yaitu ialah kesampaian isi atau maksud dari surat tersebut dengan jelas. Sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih untuk Fajri karena telah menyampaikan materi yang pertama. Selanjutnya untuk materi yang kedua akan disampaikan oleh Firman. Untuk Firman, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan unsur-unsur surat tidak resmi dan contohnya. 1. Pembuka. Kita bisa lihat contohnya di sebelah kanan. Assalamualaikum Nita. Pembuka juga bisa diawali dengan halo, selamat pagi, dan lain sebagainya. Kedua, ada isi. Sini ada contohnya. Hai Nita, apa kabar? Semoga kamu baik-baik saja ya. Kalau kabarku baik-baik saja. Oh ya, aku dengar kamu mendapat juara Olimpiade Nasional. Wah, selamat ya. Aku senang sekaligus sedih mendengarnya. Aku senang karena apa yang kamu ciptakan tercapai. Aku sedih karena kita sekarang berjauhan. Tapi jika kamu mau, bagaimana kalau kamu main ke Kalimantan? Nanti kamu bisa menginap di rumahku. Kurasa itu ide yang bagus. Ketiga, ada penutup. Di sini contohnya, oh ya sudah dulu ya Nita. Aku tunggu balasan surat ini darimu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih untuk Firman karena telah menyampaikan materi yang kedua. Dan untuk materi yang ketiga akan disampaikan oleh Nisa. Untuk Nisa, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk memaparkan materi. Selanjutnya, unsur-unsur surat resmi dan contohnya. 1. Kop surat atau kepala surat. Sebagaimana yang tertera di contoh, Universitas Harapan Bangsa, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Harapan Bangsa, Jalan Cendana, 09A, Jakarta, 20155, merupakan unsur kop surat. 2. Tanggal surat. Sebagaimana yang tertera di contoh, sebelah kanan paling atas, Jakarta 6 Desember 2018, merupakan unsur tanggal surat. 3. Hal atau perihal surat. Berisi keterangan singkat mengenai maksud surat tersebut. Di contoh tertulis, pemberitahuan aksi. 4. Nomor surat. Di contoh tertulis 05-PH-BEM UBH-12-2019.
5. Lampiran. 6. Alamat surat. Berisikan identitas penerima surat. Dicontoh tertulis kepada yang terhormat Kepala Dinas Sosial di tempat. 7. Pembuka surat adalah sapaan pengirim surat sekaligus pembuka surat. Dicontoh tertulis dengan hormat. 8. Isi surat adalah pesan yang ingin disampaikan pengirim surat. Dicontoh tertulis menindaklanjuti atas musibah gempa dan tsunami yang terjadi terhadap saudara kita di Donggala dan Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Maka dengan ini Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Harapan Bangsa akan melaksanakan penggalangan dana pada hari atau tanggal Minggu 10 Desember 2018. Waktu 8 sampai selesai. Tempat Tugu Pahlawan. Selanjutnya 9. Penutup adalah salam untuk mengakhiri surat. Dicontoh tertulis, demikianlah pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. 10. Pengirim surat adalah identitas pengirim surat. Dicontoh tertulis, hormat kami, Koordinator Aksi, Zulkarnain, NIM 130901113. Cukup sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk Nisa karena telah menyampaikan materi yang ketiga. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rahayu. Untuk Rahayu, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membacakan macam-macam surat resmi. Yang ke-1 ada surat permohonan, yaitu surat yang dibuat untuk menyampaikan permohonan kepada pihak lain. Contoh surat bantuan dana. Kedua, ada surat keputusan, yaitu surat yang berisi suatu masalah atau hal-hal yang sebelumnya belum jelas. Contoh surat keputusan pengangkatan pegawai. Yang ketiga, ada surat kuasa. Contohnya surat yang ditulis untuk memberikan wewenang atau kuasa kepada pihak yang melakukan keperluan tertentu. Contoh surat kuasa umum yang diatur dalam pasal 1796 KUH Perdata. Yang keempat, ada surat perintah, yaitu surat yang berisikan instruksi atasan kepada bawahan untuk melakukan tugas atau kegiatan tertentu. Contoh surat perjalanan dinas. Yang kelima, ada surat pengantar, yaitu salah satu dokumen penting yang harus dilengkapi ketika mengurus kepentingan administratif. Contoh proposal bantuan dana. Yang keenam, surat edaran, yaitu surat yang berisi pemberitahuan kegiatan. Contoh surat edaran pengumuman libur. Yang ketujuh, surat undangan, yaitu surat yang berisi undangan untuk menghadiri acara tertentu. Contoh surat undangan pernikahan. Terima kasih. Sekian dari saya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih untuk Rahayu karena telah menyampaikan materi yang keempat. Untuk materi yang kelima akan disampaikan oleh Rian. Untuk Rian, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan menyampaikan materi tentang macam-macam surat tidak resmi. 1. Surat pribadi. Surat pribadi adalah surat yang dikirimkan kepada teman, kerabat, atau keluarga. Dalam penulisannya, penulis boleh mengabaikan aturan pembuatan surat resmi dan menggunakan bahasa yang tidak baku. Lalu manfaat surat. 1. Alat pengingat paling akurat, sebab dapat diartikan dan dapat dibaca kembali bila diperlukan. 2. Bukti hitam di atas putih, terutama surat perjanjian. 3. Dokumen. 4. Wakil atau duta dari penulisannya untuk pembaca. 5.
pedoman kerja, misalnya surat keputusan, surat instruksi, surat tugas, dan sebagainya. 6. Aspek humas karena berdampak membina hubungan baik antara suatu lembaga dengan publiknya. Terima kasih. Terima kasih untuk Rian karena telah menyampaikan materi yang kelima. Selanjutnya ada materi yang keenam akan disampaikan oleh Salma. Untuk Salma, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan memaparkan tujuan pembuatan surat resmi dan tidak resmi. Dalam menyusun surat resmi secara baik dan benar, menggunakan beberapa pendekatan, yakni mengonsep surat harus memahami tujuan pembuatan surat. Apakah penyusunan surat untuk mencari atau memberi informasi dan memberikan keputusan, tugas, atau laporan, mengajukan permohonan, lamaran, menawarkan, atau memesan. Dalam menyusun surat tidak resmi, menggunakan sistem bahasa yang tidak baku. Surat tidak resmi bertujuan untuk menyampaikan pesan penulis kepada perorangan yang akan dituju. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk Salma karena telah menyampaikan materi yang keenam. Untuk materi yang terakhir akan disampaikan oleh Widya Wulandari. Untuk Widya Wulandari, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan apa itu bahasa surat. Surat merupakan alat komunikasi yang penting. Dalam surat, pesan atau maksud penulis surat disampaikan dalam bentuk tulisan dan dikirimkan kepada penerima untuk mendapat tanggapan positif, agar pesan atau informasi yang disampaikan mudah dipahami. Surat hendaknya ditulis dengan menggunakan bahasa efektif, yaitu jelas, lugas, dan komunikatif, agar dapat mengungkapkan pesan secara tepat sesuai dengan maksud yang ingin disampaikan oleh penulis. Hal-hal yang berhubungan dengan tata cara penyusunan surat itu harus diperhatikan benar-benar, karena surat akan dibaca berulang-ulang atau diingat selama masih tertulis. Dengan demikian, hindari kata-kata yang kurang tepat, terutama yang menyinggung perasaan orang lain. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk Wulan karena telah menyampaikan materi yang terakhir. Selanjutnya adalah kesimpulan dari presentasi kali ini. Jadi kesimpulannya adalah surat resmi merupakan surat yang digunakan untuk keperluan formal atau resmi oleh pihak-pihak tertentu. Surat resmi ini dibuat dengan kaidah dan aturan yang sudah ditentukan. Misalnya penggunaan bahasanya yang baku, isi surat harus efektif dan jelas, dan dibuat dengan cermat sesuai dengan keperluannya. Surat tidak resmi adalah surat yang digunakan dalam situasi yang tidak resmi. Contoh situasi tidak resmi yaitu seperti untuk keperluan pertemanan atau persaudaraan. Surat tidak resmi tidak harus ditulis dengan bahasa dan penggunaan struktur yang baku. Hal yang terpenting di dalam surat tidak resmi yaitu ialah kesampaian isi atau maksud dari surat tersebut dengan jelas. Surat tidak resmi biasanya berupa surat perkenalan kepada seseorang, surat kepada sahabat mengenai suatu kabar, atau surat kepada kerabat. Alhamdulillah, sesi penyampaian dan penyajian materi telah selesai. Demikian tadi presentasi kelompok kami. Mari kita mengucapkan hamdalah. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangan dan kesalahannya. Saya ucapkan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.